Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Febrian, saya Dian Anggraini, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, ingin mempresentasikan mengenai siklus penjualan. Siklus penjualan dalam proses software akuntansi meliputi awal mula proses penjualan yang dimulai dari proses penawaran produk hingga ke tahap pengiriman barang dan tagihan penjualan. Tahap siklus transaksi penjualan yaitu yang pertama penawaran, yang kedua pesanan, yang ketiga pengiriman barang, yang keempat tagihan penjualan, yang kelima penerimaan penjualan. Yang pertama, bukti penawaran penjualan. Pada saat dokumen ini telah diinput dan disimpan ke Accurate, transaksi dokumen ini tidak mempengaruhi persediaan ataupun jumlah hutang dan kas karena sifatnya baru penawaran saja. Yang kedua, bukti penjualan tunai. Pada transaksi ini juga tidak ada proses penawaran ataupun pesanan barang. Proses transaksi ini dilakukan langsung dengan tahap membuat faktur penjualan dan pembayaran faktur penjualan. Yang ketiga, bukti pesanan penjualan dari penawaran. Dokumen ini merupakan yang pertama dokumen pesanan pembelian jika dokumen tersebut masuk ke pelanggan PT Adikarya, yaitu PT Binar Cemerlang. Yang kedua, dokumen ini adalah dokumen pesanan penjualan eksternal yang disebut sales order jika dokumen tersebut terdapat di internal PT Adikarya. Pesanan yang dibuat oleh bagian pemasaran perusahaan berasal dari penawaran penjualan dalam akuntansi belum mempengaruhi posisi keuangan karena hanya berfungsi sebagai pencatatan saja. Yang keempat, bukti pesanan penjualan dengan uang muka. Dokumen ini diikuti dengan pembayaran down payment pada Accurate di akhir lembar kerja pesanan. Jangan mengklik simpan dan baru atau simpan dan tutup, namun klik uang muka yang terdapat pada bagian atas setelah tulisan sales order. Yang kelima, bukti penawaran penjualan mata uang asing. Tahapannya yang dilakukan adalah sama dengan proses penawaran dengan pelanggan lokal. Hanya saja hanya mencantumkan nilai tukar kurs pada saat memasukkan nilai penawaran. Yang keenam, bukti pengiriman barang. Bukti pengiriman barang atau pengiriman pesanan disebut sebagai surat jalan. Yang harus diperhatikan adalah nomor pesanan PO atau SO, purchase order dan sales order. Apakah nomor pesanan sudah sama dengan dokumen yang ada atau belum? Yang ketujuh, bukti tagihan penjualan atau faktur dari surat jalan. Invoice atau faktur merupakan bagian siklus penjualan yang mempengaruhi nilai piutang atau kas. Berikut tahapan pada Accurate-nya. Yang pertama, klik penjualan, lalu ke faktur penjualan, pilih pelanggan sesuai dokumen, pilih tab pengiriman, checklist nomor pengiriman pesanan, klik OK, isi nomor invoice, dan tanggal pengiriman sesuai dokumen, cek item yang tertera di invoice apakah sudah sesuai dengan dokumen, perhatikan subtotal dan total invoice ataukah sudah sama dengan dokumen atau belum. Yang terakhir, klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Yang kedelapan, bukti pengiriman pesanan penjualan dari pesanan penjualan dan uang muka. Transaksi pengiriman barang merupakan transaksi yang akan berdampak pada pengurangan stok atau barang persediaan. Namun, transaksi pengiriman pesanan ini tidak mempengaruhi posisi piutang usaha, karena transaksi ini tidak bersamaan dikeluarkan dengan transaksi tagihan penjualan atau invoice. Jurnalnya adalah barang terkirim dan persediaan barang. Akun barang terkirim ini pada posisi debit karena nanti akan menjadi nol saat barang sudah menjadi faktur atau tagihan. Yang kesembilan, bukti tagihan penjualan dikurangi uang muka. Dokumen ini merupakan tahapan siklus penjualan yang disertai dengan uang muka penjualan yang sudah dibayar sebelumnya. Dalam kasus ini, saat invoice diterbitkan, nilai invoice tersebut belum mengurangi nilai faktur pada Accurate. Nilai uang muka yang sudah pernah dibuat terlihat pada halaman tab uang muka. Maka nilai uang muka tersebut nantinya akan secara otomatis mengurangi nilai tagihan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima. Yang ke-10, bukti penerimaan piutang usaha. Dokumen ini adalah dokumen tahap terakhir dari siklus penjualan, di mana nilai penerimaan yang akan direalisasi merupakan nilai penjualan setelah dikurangi return dan uang muka penjualan.
Tahapannya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, klik penjualan, lalu ke penerimaan penjualan, pilih pelanggan sesuai dokumen, isi nomor penerimaan penjualan sesuai dokumen, isi tanggal pembayaran dan tanggal cek sesuai dokumen, klik kotak bayar, klik simbol kalkulator, simpan dan tutup atau simpan dan baru. Demikian presentasi saya mengenai siklus penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.